Masa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta bersorak ria usai MK mengabulkan gugatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Masa tampak sujud syukur dan bersorak usai MK mengabulkan gugatan soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Uji materi dalam sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Diketahui uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh Partai Buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. Terkait hal itu, MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. 9 hakim menyatakan bahwa 22 norma hukum di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, adalah tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi dengan kata lain, inkonstitusional. Walaupun ada sebagian yang masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi secara umum dinyatakan inkonstitusional. Perintahnya paling lambat 2 tahun ke depan, itu ada satu undang-undang yang baru yang mengatur tentang dunia ketenaga kerjaan, tentang kita. Atas keputusan itu, masa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Acara penyambutan kedatangan calon bupati dan calon wakil bupati Maluku Tengah nomor urut 3 di Kampung Baru Pulau Hatta, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku berubah menjadi kepanikan. Diduga akibat kelebihan kapasitas, jembatan yang dilewati tim ses Paslon Andi Munaswir ambruk. Kecelakaan berawal saat rombongan paslon bupati nomor urut 3 tiba di dermaga Kampung Baru. Rombongan tim kampanye disambut simpatisan dan warga setempat dengan tarian adat. Namun tiba-tiba dermaga ambruk dan naas menimpa warga dan tim kampanye yang baru tiba. Akibat insiden ini 7 orang meninggal dunia, 11 orang terluka termasuk calon bupati Andi Munaswir. Tidak hanya dari Pulau Hatta, korban lain berasal dari Neira, Masonki, dan Ambon. Kini korban luka dan tewas dievakuasi ke RSUD Banda. Dari Banda Neira, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Video amatir warga yang beredar luas memperlihatkan warga yang sakit ditanduk menyusuri jalan rusak dan berlumpur di Desa Sei, Sebilang, Asahan, Sumatera Utara. Pasien sakit terpaksa menempuh jalan rusak sejauh 5 km untuk bisa menuju ambulan yang akan membawanya mendapatkan perawatan di Kota Medan. Tak hanya 5 km, jalan rusak ini masih 10 km dan tidak bisa dilewati kendaraan saat hujan turun hingga membuat aktivitas warga lumpuh total. Warga berharap pembangunan infrastruktur yang digaungkan menyasar jalan desa mereka dan segera direspon pemerintah. Setelah pencarian selama 13 jam, jasad korban tanah longsor yang tertimbun di lubang tambang intan di Desa Pungpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan akhirnya ditemukan. Proses pencarian sempat terkendala akibat kondisi tanah yang labil, sehingga beberapa kali terjadi longsor susulan saat pencarian. Tim gabungan dari TNI Polri beserta BPBD dan relawan mengevakuasi tubuh korban dari timbunan material longsoran di kedalaman 25 meter di bawah permukaan tanah. Dua orang pemuda terekam CCTV tengah mencari tembakau sintetis yang disimpan di semak-semak Jalan Semeya 33, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Curiga dengan gerak-geriknya, Ketua RT bergegas ke lokasi dan saat ditegur, pelaku berkelit hingga melarikan diri. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, Ketua RT terus berteriak hingga kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, warga menemukan 1 klit tembakau sintetis di semak-semak dan diserahkan ke polisi. Saya langsung ke TKP. Salahnya saya nggak koordinasi lagi dengan kru keamanan saya yang ada di Gapura. Kalau saya koordinasi mungkin terangkap. Begitu saya ke masjid setelah 4 subuh, saya buka handphone, nah
Udah mencurigakan nih, langsung saya buru-buru ke lokasi. Terus langsung dikejar. Langsung saya kejar, saya videoin pakai handphone. Usai kejadian ini, warga mengaku resah lantaran lingkungannya dijadikan lokasi terdapat peredaran narkoba. Jakarta, Rio Manik melaporkan. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
kembali menemukan 5 lokasi ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Agrosari. Kelima ladang ganja berada di lereng bukit dengan medan terjal. Dari 5 lokasi, petugas mengamankan lebih dari 4.000 batang tanaman ganja berusia 2 hingga 3 bulan. Polisi masih menyelidiki pemilik ladang ganja. Bersihkan dari 5 tempat dapat kita cabut ini ada sebanyak 4.334 batang ganja ukuran dari 20 cm sampai 1,5 meter. Sebelumnya polisi menemukan ladang ganja yang pemiliknya masih diburu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau masih bayi-bayi ini. Kapan mau dapat kita? Tangis histeris anak pecah saat polisi membawa KDG 60 tahun karena melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam di Bontomaranu, Goa, Sulawesi Selatan. Selain pelaku, polisi juga menjerat senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan. Pelaku segera digelandang ke Mapolsek Bontomaranu untuk dimintai keterangan. Diduga sebelumnya pelaku menceritakan penganiayaan hanya karena kesal anak kandung dan menantunya tidak mau memberikan mobil rental. Menggunakan sebilah badik bahwa akan ditikam begitu. Motif dari kejadian itu sendiri seperti apa? Informasi yang kami dapatkan saat ini motif dari lelaki Dengasing ini karena sakit hati sama anak kandung dan menantunya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polsek Bontomaranu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sambil tertunduk, RAS, seorang ibu rumah tangga yang mantan kepala unit pelayanan cabang Pegadaian Batu Jajar, digiring aparat Satreskrim Polres Cimahi. Pelaku ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara lebih dari 500 juta rupiah. Diketahui tersangka bekerja selama 12 tahun di Pegadaian dan menjabat sebagai kepala cabang Batu Jajar selama 2 tahun sebelum ditetapkan tersangka. Kasus ini terungkap usai laporan warga adanya modus transaksi gadai fiktif, barang jaminan palsu, serta menukar barang emas. Sementara pelaku mengaku nekat melakukan gadai fiktif untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta membayar utang pinjol. Polisi telah mengamankan barang bukti uang ratusan juta, 16 perhiasan asli dan palsu, serta dokumen pegadaian palsu. Memperkaya diri sendiri ya dengan cara membuat transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan jaminan taksiran tinggi terhadap barang jaminan. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Sejumlah mama ini menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan investasi bodong di Kompleks Perumahan Tenjo City, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis sore. Selain meriaki rumah pelaku, para korban juga memasang poster pelaku di selembaran kardus. Diketahui modus pelaku, selain menjanjikan korban bisa membeli beras dengan harga murah, mereka juga akan mendapatkan keuntungan besar dari hasil investasi beras tersebut. Namun nyatanya sejumlah korban justru mendapati transaksi yang tidak lancar selama beberapa bulan. Seorang korban mengaku barang yang dipesan bahkan tak kunjung datang. Dia ini main ke, lebih utamanya ke beras Bulog. Itu bentuknya arisan apa? Barang, tapi ada beberapa yang bilang invest. Jadi dia taruh duit, dijanjiin seminggu berapa fee-nya. Akibat investasi bodong tersebut, para korban merugi hingga 500 juta rupiah. Para korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang diduga kabur dari rumahnya agar pelaku investasi bodong tidak bebas main-main. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Setiawan iNews melaporkan. Warung kelontong di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur ini kedatangan 2 pria bule yang berbelanja. Tidak hanya sekedar bertransaksi, seorang bule berusaha mengalihkan perhatian penjual dengan mengajaknya bicara meski tidak fasih berbahasa Indonesia.
Diduga kedua pria bule ini mencoba melakukan hipnotis kepada pemilik warung untuk mengambil uang hasil penjualan. Pasalnya, dua pria bule ini baru berhasil menghipnotis pemilik warung di toko sebelah. Pemilik toko yang merupakan seorang wanita tanpa sadar menyerahkan uang Rp500.000 hasil penjualan kepada bule ini.